Hari ini, kita akan membahas kesalahan umum yang sering dilakukan oleh hampir 97% pria yang lebih tua saat bertemu dengan wanita yang lebih muda. Pada akhir video ini, Anda tidak hanya akan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, tetapi juga belajar bagaimana cara menghindarinya, sehingga dapat meningkatkan interaksi sosial Anda. Siap untuk mendapatkan wawasan yang akan mengubah pendekatan Anda dan menciptakan koneksi yang lebih bermakna? Mari kita ungkap misteri ini bersama-sama dan membuat setiap interaksi menjadi berarti. Dan jangan lupa, di akhir video, kami memiliki tip bonus yang akan melengkapi semuanya dengan sempurna. Saran penting ini tidak hanya akan melengkapi semua poin yang kita bahas, tetapi juga akan menyempurnakan pendekatan dan pemahaman Anda dalam interaksi ini. Pastikan Anda tetap menonton untuk mendapatkan wawasan yang sangat berharga ini. 1. Terlalu menekankan perbedaan usia. Menyelami topik perbedaan usia, seperti berjalan di atas seutas tali. Menyenangkan tetapi berisiko. Jadi, mengapa banyak yang tersandung di sini? Mari kita bahas ini. Jika seorang pria yang lebih tua bertemu dengan seorang wanita yang lebih muda dan percakapannya adalah tentang kembali ke masa saya dan generasi Anda, disitulah pemutusan hubungan dimulai. Terlalu fokus pada perbedaan usia hanya akan menyoroti kesenjangan dan bukan menjembataninya. Sebaliknya, triknya adalah menemukan kesamaan. Mungkin Anda berdua menyukai masakan Italia, atau mungkin Anda berdua adalah penggemar musik rock klasik. Dengan memusatkan percakapan di sekitar minat yang sama, usia hanya menjadi sebuah angka, bukan judul utama interaksi Anda. Ini juga tentang tetap berada di masa sekarang. Ya, pengalaman membentuk kita, tetapi pengalaman itu seharusnya tidak mendefinisikan setiap interaksi kita. Terlibat dengan dunianya menunjukkan bahwa Anda bukan hanya pengunjung dari waktu yang berbeda, tetapi juga peserta aktif di dunia saat ini. Singkatnya, menjembatani kesenjangan usia bukan berarti mengabaikan tahun-tahun sebelumnya, namun lebih kepada merangkul masa kini. Temukan irama yang sama dan menarilah dengan ritme yang sama, disitulah keajaiban terjadi. 2. Kesalahpahaman tentang norma-norma sosial saat ini. Sekarang, mari kita jelajahi dunia norma sosial yang terus berkembang. Mengapa memahami norma-norma sosial modern sangat penting, terutama dalam konteks kencan? Mari kita selami. Apa yang menarik di tahun 80-an mungkin sekarang sudah tidak sesuai lagi. Misalnya, menjadi terlalu tegas dalam pendekatan Anda mungkin dulu dianggap sebagai sesuatu yang percaya diri, tetapi hari ini semua tentang rasa saling menghormati dan persetujuan. Tetap mengikuti perkembangan norma-norma saat ini bukanlah tentang kehilangan esensi Anda, ini tentang mengadaptasi pendekatan Anda. Hal ini berarti menyadari bahwa percakapan adalah jalan dua arah yang dipenuhi dengan saling memberi dan menerima, bukan hanya monolog. Pelajari gaya komunikasi terbaru, etiket kencan, dan bahkan budaya pop. Hal ini menunjukkan bahwa Anda tertarik dengan dunianya dan menghormati norma-norma yang penting baginya. Memahami dan menghormati norma-norma sosial kontemporer membantu menjembatani kesenjangan budaya. Ini bukan tentang menemukan kembali diri Anda, tetapi tentang menunjukkan bahwa Anda menghargai dan menghormati dunia yang dia jelajahi setiap hari. 3. Berusaha terlalu keras untuk mengesankan. Mari kita bicara tentang daya pikat untuk membuat seseorang terkesan. Ini seperti trik sulap, menarik namun halus. Tetapi apa yang terjadi jika berusaha terlalu keras untuk membuat seseorang terkesan, malah menjadi bumerang? Mari kita bahas hal ini. Entah itu memamerkan kekayaan, membesar-besarkan prestasi, atau berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri Anda, hal ini bisa membuat Anda kewalahan dan bahkan mengasingkan orang yang ingin Anda pikat. Kuncinya? Keaslian. Orang-orang tertarik pada perilaku yang tulus. Berbagilah minat Anda yang sebenarnya, bicarakan apa yang benar-benar membuat Anda tertarik, dan dengarkan ceritanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Ingat, ini bukan kompetisi atau pertunjukan, ini adalah kesempatan untuk terhubung pada tingkat manusiawi.
Berusaha terlalu keras dapat terlihat tidak tulus, seolah-olah tujuannya adalah untuk mengesankan daripada membentuk ikatan yang berarti. Ini seperti membumbui hidangan secara berlebihan, Anda akan kehilangan rasa otentiknya. Fokuslah untuk menciptakan ruang yang nyaman, di mana Anda berdua bisa menjadi diri sendiri. Bagaimanapun juga, hal yang paling mengesankan adalah merasa nyaman dengan diri Anda sendiri. Saya harap Anda menemukan video ini bermanfaat sejauh ini. Jika ya, mengapa tidak menunjukkan dukungan Anda? Sebuah acungan jempol singkat, memberikan komentar, atau menekan tombol berlangganan akan sangat membantu. 4. Tidak mendengarkan secara aktif. Mari selami seni percakapan, khususnya keajaiban mendengarkan. Ini seperti menyetel stasiun radio. Jika Anda tidak berada di frekuensi yang tepat, Anda akan kehilangan musiknya. Jadi, mengapa mendengarkan secara aktif sangat penting dalam percakapan dengan wanita yang lebih muda? Mari kita telusuri. Mendengarkan lebih dari sekadar mendengar kata-kata. Ini adalah tentang keterlibatan penuh dengan apa yang dikatakan. Jika dia berbagi cerita, tapi Anda sudah merencanakan anekdot menarik berikutnya, Anda tidak benar-benar mendengarkan. Hal ini dapat membuatnya merasa tidak didengar, seperti hanya menjadi penonton dalam percakapan, bukan peserta. Mendengarkan secara aktif melibatkan kehadiran Anda sepenuhnya. Mengangguk di tempat yang tepat, mengajukan pertanyaan lanjutan yang bijaksana, dan menunjukkan ketertarikan yang tulus pada ceritanya. Ini tidak berarti Anda harus menjadi biksu yang pendiam. Ini adalah tentang menemukan keseimbangan di mana kedua suara didengar dan dihargai. Tidak mendengarkan secara aktif dapat mengirimkan pesan bahwa pendapat dan pengalamannya kurang penting, dan ini bukanlah resep untuk hubungan yang bermakna. Sebaliknya, tunjukkan bahwa Anda menghargai perspektifnya. Ini seperti pertandingan tenis, kegembiraannya ada pada saat bolak-balik, bukan hanya pada saat melakukan servis. Pendekatan ini membangun ikatan yang jauh lebih dalam daripada sekadar obrolan di permukaan. Pada akhirnya, hubungan terbaik terbentuk ketika semua orang merasa didengar dan dihargai. 5. Meremehkan pentingnya kepentingan bersama. Mari kita masuk ke dalam dunia minat yang sama. Mengapa menemukan kesamaan sangat penting? Mari kita kupas lapisan-lapisannya. Minat yang sama itu seperti bumbu rahasia dalam sebuah resep. Bumbu-bumbu itu menambah rasa pada hubungan apapun. Jika Anda berdua suka mendaki gunung, itu bukan sekadar hobi. Itu adalah jalan menuju pengalaman, percakapan, dan kenangan bersama. Ini adalah tentang pintu-pintu yang dibuka oleh minat ini untuk berbagi kegembiraan dan pengertian. Namun, banyak yang mengabaikan hal ini, berpikir bahwa pesona atau hadiah dapat menggantikan kesamaan yang tulus. Pendekatan ini melewatkan unsur utama dalam membangun hubungan yang mendalam dan langgeng. Ini seperti mencoba menyalakan api tanpa menyalakan kayu bakar. Anda mungkin akan mendapatkan percikan api, namun tidak akan berubah menjadi kobaran api yang hangat. Kuncinya bukan hanya menemukan minat yang sama, tetapi juga merangkul dan menjelajahinya bersama-sama. Ini bukan tentang berpura-pura menyukai opera jika Anda tidak menyukainya. Dengan berinvestasi pada minat yang sama, Anda membangun hubungan yang tidak hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang menikmati dan mengalami hidup bersama. Ingat, kesamaan minat inilah yang seringkali mengubah percakapan yang baik menjadi percakapan yang tak terlupakan. 6. Mengabaikan penampilan dan gaya hidup pribadi. Mari kita beralih ke topik yang sering diabaikan tetapi sangat penting, yaitu penampilan dan gaya hidup pribadi. Seperti bingkai pada sebuah mahakarya, hal ini menyempurnakan gambar secara keseluruhan. Mengapa aspek ini layak mendapat perhatian, khususnya dalam dinamika pria yang lebih tua dan wanita yang lebih muda? Mari kita bahas. Penampilan dan gaya hidup pribadi bukanlah tentang kesombongan, tetapi tentang harga diri dan pesan yang Anda kirimkan kepada dunia. Bayangkan jika Anda datang ke sebuah acara pendakian dengan tuxedo atau ke acara berdasi hitam dengan celana pendek dan sandal jepit.
Sangat mengejutkan, bukan? Demikian pula, mengabaikan penampilan atau gaya hidup Anda dapat menciptakan ketidaksesuaian dalam cara Anda dipandang. Jangan mengejar tren atau mencoba untuk meniru anak muda. Cukup tampilkan versi terbaik dari diri Anda. Berpenampilan rapi, berpakaian yang sesuai untuk acara tersebut, dan menjalani gaya hidup yang mencerminkan keaktifan dan keterlibatan dengan dunia. Perhatian terhadap perawatan pribadi dan gaya hidup yang aktif dan sehat dapat menjembatani waktu bertahun-tahun, menciptakan hubungan yang tak terucapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya hadir secara fisik, tetapi Anda juga secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan yang pada dasarnya menarik. Merawat penampilan dan gaya hidup Anda adalah bentuk penghargaan diri yang beresonansi dengan orang lain. Ini adalah tentang menunjukkan bahwa Anda tidak hanya sekadar ada, tetapi juga menjalani hidup sepenuhnya, yang merupakan sifat yang menarik secara universal. Poin bonus, merangkul kedewasaan emosional. Sekarang, mari kita ungkap sebuah permata tersembunyi dalam dunia hubungan, yaitu kedewasaan emosional. Hal ini seperti anggur berkualitas yang menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia dan bisa sangat menarik. Jadi, mengapa kedewasaan emosional menjadi pengubah permainan dalam hubungan, terutama untuk pria yang lebih tua dengan wanita yang lebih muda? Mari kita telusuri. Kedewasaan emosional bukanlah tentang usia, melainkan tentang kebijaksanaan, pengertian, dan rasa tenang dalam badai kehidupan. Ini adalah tentang mengetahui siapa diri Anda, merasa nyaman dengan hal tersebut, dan memiliki kemampuan untuk memahami dan berempati dengan orang lain. Anggap saja sebagai mercusuar yang memandu Anda melalui gelombang emosi dengan pengalaman dan stabilitas. Di dunia di mana semua orang berusaha untuk mengikuti, memiliki perspektif yang membumi dan dewasa sangat menyegarkan. Ini bukan tentang menguliahi atau menggurui, ini tentang menawarkan perspektif yang berasal dari tempat pertumbuhan dan pembelajaran. Ini tentang mendengarkan, bukan hanya mendengar. Dan memahami, bukan hanya menanggapi. Kedewasaan emosional memungkinkan Anda untuk menavigasi hubungan dengan rasa percaya diri dan tenang. Ini seperti mengetahui langkah-langkah tarian yang rumit, sehingga memudahkan orang lain untuk mengikutinya. Kualitas ini bisa sangat menarik karena menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi hubungan untuk berkembang. Kedewasaan emosional adalah tentang membawa kedalaman pengalaman Anda ke dalam hubungan dengan cara yang positif dan mengayomi. Ini adalah atribut dan daya tarik yang menarik hubungan yang tulus dan bermakna.